Selamat pagi saudaraku yang kekasihi di dalam Tuhan. Jumpa kembali dengan Om Jono dalam program Kata Hari ini. Kita akan membaca Mazmur pasal 25, ayatnya yang pertama sampai dengan ayatnya yang ke-22. Tetapi sebelumnya kita berdoa. Mari kita berdoa. Bapa yang penuh kasih, aku mengucap syukur di hari yang indah ini untuk segala kebaikan Tuhan. Hamba-Mu akan membaca firman-Mu. Biarlah firman ini menjadi kekuatan, menjadi perisai dalam kehidupan hamba-Mu dan juga setiap pemirsa yang menonton video ini untuk tetap kuat, hidup damai, sukacita, dan terlebih lagi menyenangkan hati Tuhan dalam kehidupan kesehariannya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Biarlah firman Tuhan ini sebagai pengarah dalam kehidupan kami, menuntun kami untuk hari demi hari selalu ada di dalam kemenangan Tuhan. Terima kasih Bapa, kuatkan hamba-Mu di dalam nama Yesus Kristus. Sucikan pikiran hamba-Mu, perkataan hamba-Mu agar tetap layak di hadapan-Mu. Di dalam nama Yesus, haleluya, amin. Doa mohon ampun dan perlindungan dari Daud. Kepadamu ya Tuhan ku angkat jiwaku, Allahku, kepadamu aku percaya. Janganlah kiranya aku mendapat malu. Janganlah musuh-musuhku beria-ria atas aku. Ya, semua orang yang menantikan Engkau takkan mendapat malu. Yang mendapat malu ialah mereka yang berbuat khianat dengan tidak ada alasannya. Beritahukanlah jalan-jalan-Mu kepadaku ya Tuhan. Tunjukkanlah itu kepadaku. Bawalah aku berjalan dalam kebenaran-Mu dan ajarlah aku, sebab Engkaulah Allah yang menyelamatkan aku. Engkau ku nanti-nantikan sepanjang hari. Ingatlah segala rahmat-Mu dan kasih setia-Mu ya Tuhan, sebab semuanya itu sudah ada sejak purbakala. Dosa-dosaku pada waktu muda dan pelanggaran-pelanggaranku janganlah Kau ingat, tetapi ingatlah kepadaku sesuai dengan kasih setia-Mu oleh karena kebaikan-Mu ya Tuhan. Tuhan itu baik dan benar, sebab itu Ia menunjukkan jalan kepada orang yang sesat. Ia membimbing orang-orang yang rendah hati menurut hukum, dan Ia mengajarkan jalannya kepada orang-orang yang rendah hati. Segala jalan Tuhan adalah kasih setia dan kebenaran bagi orang yang berpegang pada perjanjiannya dan peringatan-peringatannya. Oleh karena nama-Mu ya Tuhan, ampunilah kesalahanku, sebab besar kesalahan itu. Siapakah orang yang takut akan Tuhan? Kepadanya Tuhan menunjukkan jalan yang lurus, yang harus dipilihnya. Orang itu sendiri akan menetap dalam kebahagiaan, dan anak cucunya akan mewarisi bumi. Tuhan bergaul karib dengan orang yang takut akan Dia, dan perjanjiannya diberitahukannya kepada mereka. Maka aku tetap terarah kepada Tuhan, sebab Ia mengeluarkan kakiku dari jaring. Berpalinglah kepadaku dan kasihanilah aku, sebab aku sebatang kara dan tertindas. Lapangkanlah hatiku yang sesak dan keluarkanlah aku dari kesulitanku. Tiliklah sengsaraku dan kesukaranku, dan ampunilah segala dosaku. Lihatlah betapa banyaknya musuhku, dan bagaimana mereka membenci aku dengan sangat mendalam. Jagalah kiranya jiwaku dan lepaskanlah aku. Janganlah aku mendapat malu, sebab aku berlindung padamu. Ketulusan dan kejujuran kiranya mengawal aku, sebab aku menanti-nantikan Engkau ya Allah. Bebaskanlah orang Israel dari segala kesesakannya. Dan jadi saudara yang kekasih di dalam Tuhan, ini adalah doa Daud di dalam mengalami pergumulan. Dan doa Daud kepada Tuhan tentang meminta ampun atas apa yang sudah dilakukan, dan juga meminta perlindungan kepada Tuhan. Nah, saudaraku yang dikasih di dalam Tuhan, menariknya pada ayatnya yang ke-14 dikatakan seperti ini. Tuhan bergaul karib dengan orang yang takut akan Dia, dan perjanjiannya diberitahukannya kepada mereka. Jadi Tuhan bergaul karib dengan orang yang takut akan Tuhan. Jadi
Ketika orang takut akan Tuhan, maka segala rahasia-rahasia yang ada pada Tuhan, Tuhan singkatkan, Tuhan kerjakan, Tuhan beritahukan di dalam setiap kehidupan orang percaya. Makanya pada ayat yang ke-8 di situ jelas, Tuhan itu baik dan benar, sebab itu Ia menunjukkan jalan kepada orang yang sesat. Orang kalau bergaul karib dengan Tuhan, dia tidak akan pernah tersesat. Justru jalan-jalannya diberitahukan oleh Tuhan. Engkau tidak akan menyimpang ke kiri dan ke kanan. Kenapa? Karena Tuhan menyertai. Karena Tuhan menunjukkan jalan yang baik, yang indah, yang menuju kepada kebahagiaan, yang menuju kepada keselamatan, yang menuju kepada damai sejahtera dan sukacita. Kalau kita bergaul dengan orang-orang dunia, kita akan kecewa. Tetapi ketika kita bergaul dengan Tuhan, Tuhan memberikan kita penghiburan. Saudaraku yang dikasihi di dalam Tuhan, Tuhan bergaul karib dengan orang yang takut akan Dia. Pada ayatnya yang ke-10 dikatakan seperti ini, segala jalan Tuhan adalah kasih setia dan kebenaran bagi orang yang berpegang pada perjanjiannya dan peringatan-peringatannya. Jadi segala jalan Tuhan adalah kasih, setia, dan kebenaran. Orang kalau takut akan Tuhan, bergaul karib dengan Tuhan, Tuhan selalu melindungi. Ada karakter kasih Tuhan di dalam kehidupannya, dan selalu hidupnya benar, tidak menyimpang ke kiri dan ke kanan, tidak neko-neko. Apa saja yang dia lakukan hanya memandang kepada Tuhan. Ketika dia mengalami pergumulan, persoalan, dia tetap mencari wajah Tuhan. Ketika dia mengalami yang namanya pergumulan, ketika dia mengalami kesesakan, ketika dia menghadapi tantangan masalah, dia selalu memandang kepada Tuhan. Ada banyak orang ketika mengalami pergumulan, tantangan, persoalan, gak lari kepada Tuhan, mengandalkan kekuatan sendiri, lari kepada dukun-dukun paranormal, orang-orang pintar yang tidak punya kuasa. Tetapi Alkitab menjelaskan kepada kita, ketika kita bergaul karib dengan Tuhan, Tuhan memberikan jalan keluar, Tuhan memberikan mujizat, Tuhan memberikan berkat, sehingga ketika kita menghadapi masalah, Dia turut bekerja di dalam segala hal untuk mendatangkan kebaikan bagi setiap orang yang percaya kepada Tuhan. Itu sebabnya pada hari ini ketika kita dengar firman Tuhan, mari kita jangan mengeraskan hati, terima firman Tuhan dengan lembut. Maka itu akan menyegarkan jiwa kita, sehingga hari demi hari hidup kita semakin dibaharui, hidup kita semakin diurapi, hidup kita semakin menjadi berkat. Saudara yang kekasih di dalam Tuhan, pelajaran yang penting adalah bergaul karib dengan Tuhan. Saya gak mau tahu masalah apa yang engkau hadapi hari ini. Saya gak mau tahu penyakit apa yang engkau hadapi hari ini. Saya gak mau tahu bisnis apa yang engkau hadapi hari-hari ini. Saya gak mau tahu apa yang terjadi dalam keluargamu saat ini. Tapi yang saya tahu, selama engkau bergaul karib dengan Tuhan, Tuhan pasti membela, Tuhan pasti menyertai. Jangan kecil hati. Mungkin hari ini engkau bergumul dengan sakitmu, sudah lama gak sembuh-sembuh. Engkau sudah berdoa sampai doanya itu belum dijawab Tuhan. Jangan kecil hati. Tuhan kita adalah Tuhan yang menjawab setiap doa kita. Tinggal tunggu waktu aja. Tapi yang paling penting di dalam kehidupan kita adalah bergaul karib dengan Tuhan. Tuhan memberkati. Mari kita berdoa. Bapa, hamba berdoa buat setiap pemirsa mungkin yang mengalami pergumulan, tantangan, masalah, persoalan, baik itu sakit penyakit, baik itu di dalam ekonomi, baik itu di dalam bisnis, baik itu di dalam kehidupan sehari-hari, di dalam pelayanan. Hamba berdoa dalam nama Yesus, Tuhan menjamah mereka, biar mereka tetap lurus berjalan di dalam koridornya Tuhan, di dalam kehendak Tuhan, dan biarlah mereka semakin bergaul karib dengan Tuhan. Karena kami percaya firman Tuhan adalah kekuatan kami, firman Tuhan adalah perisai kami, sehingga kami tidak salah arah di dalam menjalani kehidupan ini. Kami berdoa buat setiap pemirsa yang menghadapi pergumulan ini di dalam nama Yesus Kristus. Haleluya, amin. Ingat, kita sudah berdoa, Tuhan turut bekerja dalam segala hal untuk mendatangkan kebaikan. Tuhan memberkati, sampai jumpa pada program berikutnya. Haleluya.